Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi dasar dan kompetensi isi. Jadi dari analisis standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun yang termasuk ke dalam standar isi yaitu merupakan kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran di sini merupakan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu adalah beban belajar. Beban belajar untuk SDBI diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu per semester dengan sistem tatap muka. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum kecakapan hidup. Kurikulum untuk SDBI dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis kompetensi isi dan kompetensi dasar SMA, MA, SMK, dan sederajat. Pada kelas 10, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, yang kedua kompetensi sikap sosial, lalu yang ketiga ada pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan kompetensi. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ataupun ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Di sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas 12, yakni tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Sama seperti kelas 10 pada umumnya, tujuan kurikulum pada kelas 12 juga sama, yaitu yang pertama kompetensi sikap spiritual, kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 5 atau kelas 12 SMA. Ada kompetensi inti 3 yang meliputi pengetahuan dan kompetensi inti 4 yang mengetahui keterampilan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi untuk pada kompetensi inti 3 mengetahui pengetahuan ini, setiap mahasiswa itu berhak memahami dan menerapkan ataupun menganalisis
dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Jadi seperti itu. Dan menurut jadi setiap peserta didik itu berbeda-beda rasa ingin tahunya, dan juga harus sesuai dengan bakat dan minat si peserta didik tersebut untuk memecahkan suatu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kompetensi inti 4 yang meliputi keterampilan. Yang 4, mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi dalam kompetensi inti 4 keterampilan itu bagaimana peserta didik mengolah, menalar, dan menyaji dan menciptakan sesuatu pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Jadi peserta didik tersebut itu mengeksplor apa yang dipelajarinya di sekolah dengan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada SMP atau MT. Kelas 1 SMP, yaitu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi dasar. Sama halnya dengan tujuan kurikulum pada SMA, ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kelas 9 pada anak SMP. Yang kompetensi inti atau kompetensi inti 3 atau pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Jadi pada tadi usia SMA itu memahami dan menerapkan ataupun menganalisis berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Namun sama halnya dengan SMP untuk SMA itu, tapi bedanya untuk SMP itu rasa ingin tahunya terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata yang pernah ia alami atau ia lihat. Pada kompetensi inti 4-nya atau meliputi keterampilan mengolah, menyaji, dan menerapkan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi untuk pada tingkat SMP ini kompetensi inti 4 tentang keterampilannya itu tidak hanya didapat dari apa yang ia pelajari di sekolah, namun peserta didik ini juga menerima dari sumber-sumber lain yang menurutnya sudut pandangnya itu sama, yang termasuk teori dan materinya. Jadi tidak hanya apa yang dia pelajari di sekolah, namun ia juga memahami dalam sumber-sumber lain yang menurut ia sudut pandangnya itu sama dalam bentuk teori atau materinya. Analisisnya yaitu untuk analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah saya katakan, yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang memang menurut saya dalam setiap tahapan kelas baik SMP ataupun sederajat dan SMA ataupun sederajat juga memang memiliki kompetensi dasar atau kompetensi inti yang dimaksud dengan KIKD yang sudah berkompeten, tetapi kembali lagi untuk pengaplikasiannya atau metode untuk model pembelajarannya yang mana yang diterapkan oleh guru yang harus sesuai dengan KI atau KD yang ada dalam kurikulum tersebut. Dan juga yang saya lihat dan saya baca untuk kompetensi dasar ekonomi pusat yang ada di beberapa tabel yang tadi saya sebutkan itu bertahap, dan juga sistem untuk pembagian materi saya serta sistem untuk mengenal dan juga mempraktekkan ya memang sesuai, karena pembuatan KIKD itu memang sudah dibuat dan disusun oleh para ahli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jadi kesimpulannya adalah dalam analisis KIKD dan analisis standar isi juga yang telah saya susun untuk standar isi yang mencakup beberapa poin dan juga untuk struktur KIKD dan jenjang pendidikan SMA SMP sederajat ini memang sesuai dengan apa yang dibuat oleh para ahli dalam menyempurnakan proses pembelajaran yang akan diterima oleh para pelajar atau peserta didik dari para guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.